Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari yang ke-19 ini, insyaallah, kalau enggak 20 atau berapa ini, marilah kita mensyukuri semua nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kesehatan lahir dan batin, hidayah, maunah, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa mudah-mudahan dengan baik. Dan marilah di sisa Ramadan ini kita pacu lagi kecepatan kita, kita tingkatkan kualitas puasa kita, kita perbanyak wirid zikir kita, membaca Al-Quran kita, sholat tarawih kita, karena di 10 hari terakhir Ramadan inilah puncak dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Hadirin ibadah jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, dalam banyak hal hidup ini menyerupai pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan kita harus mempersiapkan segala-galanya. Saya kira menarik sekali ketika Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba itu seperti tadi itu, main bola itu berlomba. Dalam mempersiapkan perlombaan supaya menang, itu persiapannya harus matang dan tidak mudah. Atlet itu kalau mau juara, persiapannya panjang. Mulai dari asupan makannya harus cukup dan benar, istirahatnya juga harus benar, latihannya harus kencang. Itu semua dalam rangka mempersiapkan perlombaan. Kalau kita lihat orang lomba lari maraton umpamanya, atau lari 100 meter umpamanya, saat lomba dia mengeluarkan segala daya dan upaya, sampai keluar semua ototnya, ngotot sekali lari, ingin menang dan sampai di garis finish yang pertama. Jadi segala daya dan upaya dikeluarkan agar menang lomba. Dan dalam hidup seperti itu, tidak bisa kita hanya santai-santai, harus fastabiqu, harus ikut musabaqah, lomba. Nah, musabaqah juga artinya menjadi yang terdepan, itu musabaqah. Jadi kata-kata sabaqah itu mendahului, yang artinya kalau orang itu sampai garis ini, saya harus di depannya. Kalau orang di depannya lagi, saya harus nyalip lagi. Itu namanya musabaqah. Musabaqah MTQ umpamanya. Itu kalau orang standarnya di B umpamanya, saya harus di C, di atasnya. Supaya apa? Supaya menang. Kalau di bawahnya kalah, atau kalau setara kalah. Maka fastabiqu itu artinya saling mendahuluilah dalam kebaikan. Itulah pentingnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita itu berkumpul dengan orang-orang baik.
berkumpul dengan ahli ibadah. Sebab kalau kita kumpul dengan orang ahli ibadah, saudara kita yang ahli ibadah, umpamanya ibadahnya sampai level C umpamanya, kita harus melampauinya, mendahulinya di level D, level atasnya. Dengan demikian kita bisa melihat saudara kita untuk mengukur ibadah kita itu sampai mana. Kalau kita kumpulnya dengan orang yang bukan ahli ibadah, kita nggak bisa mengukur ibadah kita itu kualitasnya sampai mana. Maka sebetulnya mengambil tauladan itu sejatinya tidak hanya dari Kanjeng Nabi yang tentunya sudah jauh wafat, jauh-jauh sudah lama wafat. Mengambil tauladan tidak hanya dari para ulama, mengambil tauladan juga bisa dari orang-orang soleh, orang-orang mukmin. Al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min, kata Kanjeng Nabi. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudara mukminnya yang lain. Maka sekali lagi, kalau kita kumpul sama orang-orang mukmin, kita bisa mengukur. Kalau saudara kita kelihatan umpamanya puasa Senin Kemisnya kenceng, kok kita tidak, maka kita bisa mengukur, oh berarti dari aspek puasa Senin Kemis saya kalah sama dia, maka saya harus setidaknya mengimbangi dia atau di atasnya. Oh saudara saya ini setiap hari baca Quran 1 juz umpamanya, saya kok tidak ya. Bisa mengukur kita, kekurangan kita di mana, kelemahan kita di mana, kita bisa mengukur. Namun kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang tidak soleh, bukan orang-orang mukmin, bukan orang-orang yang ahli ibadah, sama, kita bisa mengukur tapi kemaksiatan kita, atau bahkan kita tidak bisa mengukur sama sekali sebetulnya kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana. Seperti cermin tadi itu, kata Kanjeng Nabi, seorang mukmin adalah cerminan bagi saudaranya yang mukmin. Kalau cerminnya itu butak, penuh dengan debu, maka kita tidak bisa melihat wajah dan bentuk tubuh kita di depan cermin, tidak bisa kelihatan. Cermin itu salah satu fungsinya adalah untuk melihat diri kita dan melihat kekurangan kita di mana. Kalau kita ingin bersisir, nyisir rambut, kurangnya rambut saya ini di mana? Itu di cermin. Ingin melihat apakah baju kita ini sudah cocok apa tidak, sudah pas apa tidak, kurangnya di mana? Di cermin. Kalau kita di cermin akan kelihatan di muka kita ini ada noda apa tidak. Itu di cermin. Jadi kita bercermin itu dalam rangka untuk melihat kekurangan diri, dalam rangka untuk diperbaiki. Nah, seorang mukmin itu seperti itu. Kalau kita melihat saudara saya yang mukmin, saya bisa tahu, bisa mengukur kekurangan saya di mana. Masalahnya adalah ketika cerminnya butak, ketutupan debu, tidak bisa kita bercermin, tidak bisa kita mengukur kekurangan dan kelemahan kita itu di mana, tidak bisa. Itulah gambaran dari orang yang tidak soleh, orang yang tidak mukmin, orang yang bukan ahli ibadah. Ibarat cermin, dia butak. Karena butak, kita tidak bisa melihat penampilan diri, sehingga tidak bisa mengukur, tidak bisa menemukan kekurangan saya di mana. Maka tidak aneh kalau ada orang yang salah tapi tidak merasa salah. Kenapa? Karena lingkungannya
orang di sekitar kanan kirinya itu cerminnya sudah nggak berfungsi, sehingga kita tidak bisa melihat cerminan diri kita. Keliru tapi nggak merasa keliru, nggak kelihatan salahnya, nggak kelihatan, cerminnya butak semuanya. Konkretnya lagi, kalau ada orang kumpulannya itu ahli korupsi umpamanya, itu ketika korupsi nggak ngerasa kalau dia korupsi. Ahli maksiat kumpul sama ahli maksiat, itu bukan hanya nggak merasa kalau maksiat, tapi bangga dengan maksiatnya. Zaman sekarang kan begitu, zaman sekarang banyak orang itu yang bangga dengan maksiatnya. Masya Allah, itu luar biasa. Sudah maksiat, bangga, diumbar di depan publik bahwa dia bangga telah melakukan maksiat. Itu karena tidak punya cermin. Dia tidak punya cermin. Karena itu disinilah pentingnya kita berjamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Sebuah hadis bahwa kekuatan Allah itu terletak pada jamaah. Karena ketika kita berjamaah, kita bisa saling mengoreksi diri. Tidak usah orang lain mengoreksi kita, kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Ketika kita kumpul dengan orang-orang baik, maka ada yang bilang orang baik itu punya energi positif untuk ditularkan kepada yang lain. Maka sekali lagi, selalu kumpullah sama orang-orang yang baik. Karena kalau kumpul sama orang-orang yang baik, kita akan ketularan energi positif. Kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini, di masjid yang sangat indah ini, karena disinilah tempatnya berkumpul orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Itulah pentingnya juga selama bulan suci Ramadan ini kita giatkan jamaah kita, entah di masjid ini atau di masjid yang lain. Yang penting usahakan jamaah. Hindari kumpul-kumpul dengan orang-orang yang tidak jelas-jelas itu. Kita lindungi diri kita sendiri, lindungi keluarga kita sendiri, agar tidak sampai katut sama orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan bagi kita semuanya agar dapat kumpul sama orang-orang soleh. Karena berakhlak bahkan berakidah itu bisa tertanam dengan sendirinya ketika kita berada di sekitar orang-orang yang soleh. Maka kalau kita belajar ilmu akhlak, itu ada yang mengatakan al-akhlaku itu adalah at-takhalluq bi akhlaqis sholihin. Berakhlak, meniru atau sesuai dengan akhlaknya orang-orang soleh. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk senantiasa dekat dengan orang-orang yang soleh, agar kita ketularan solehnya orang-orang yang soleh. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.